Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah. Aduh guys, ayo guys kita yampui dulu. Masya Allah ya guys ya. Yang lagi sakit tentunya sehat. Yang masih kesulitan Allah mudahkan. Yang masih berjuang di rumah majikan, semangat. Yang lagi bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kita berdoa untuk saudara-saudara muslim kita di Palestina, semoga Allah berikan bala bantuannya guys ya, amin. Yang meninggal atau gugur husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak bisa melakukan apa-apa ya guys ya, karena kita mengirim bantuan juga, karena Palestina itu bukan suatu negara ya. Jadi kalau kita mengirimkan bantuan juga akan sulit karena harus melewati Israel. Ya wislah guys, kita berdoa aja ya sebagai muslim, insya Allah doa kita adalah doa yang paling dirindukan sama Allah, amin. Oke, hari ini guys, siapa tuh yang jualannya diringkus sama Pak D, ya kan? Kaisam udah gembar-gembor, udah lama ya. Kaisam ini adalah orang yang paling dibenci sama penjual-penjual. Wis nggak apa-apa, dibenci nggak apa-apa. Yang penting ucapan kayak Tisam ini sayang ya. Tanda sayang itu ya kadang menyakitkan. Ya tapi ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kayak gini ya Kaisam sedih ya. Sedangkan di Palestina ini adalah makanan lagi kekurangan makanan ya. Kita di sini dibuang-buang sama Pak D makanan, ya kan? Apa sih Kaisam? Oke. Siapa yang digerebek? Ya kan? Di jembatan 1000 Bidadari ini katanya cuy. Tanggal 5 hari Minggu, ya kan? Jam 14.45. Ini ada penggerebekan besar-besaran yang dilakukan oleh Satpol PP Hong Kong atau Pak D dengan polisi ya guys ya, pastinya. Ini mengamankan penjual-penjual di jembatan 1000 Bidadari itu banyak dibuangin makanannya. Lah, ini saksi dari teman kayak Tisam ya. Kayak Tisam, saya itu sedih. Saya itu malah dimarahin teman saya. Saya itu kayak Tisam, ceritanya saya itu kan libur kayak Sam. Nah sore itu saya itu mau naik ke jembatan 1000 Bidadari ya kan. Yang biasa nongkrong di Mongkok ini tahu ini ya kan. Kayak Sam, saya itu mau naik ke sana. Nah saya itu udah lihat di bawah itu banyak Pak D, 3 mobil sama polisi dan Pak D. Hati saya ini udah ngomong, kayaknya mau ada razia ini. Jadi akhirnya kayak Sam, saya itu sama teman saya, dan kebetulan teman saya juga jualan online. Dia bawa koper kayak Sam, di dalamnya itu banyak baju jualannya. Saya naik kayak Sam, ya memang di situ itu kita mau duduk-duduk. Nah, cuma saya udah ngomong sama teman saya, jangan duduk di sebelah orang jualan nasi deh, takutnya kena. Soalnya di bawah itu lagi ada banyak Pak D. Terus kayak Sam, saya ini care ya sama mereka. Saya bilang, Mbak, ditutup jualannya, di bawah itu udah ada Pak D, udah ada polisi. Terus kayak Tisam, belum saya ngomong 5 menit, itu Pak D udah kayak pasukan mau demo, naik langsung. Nggak ada bukti transaksi, pada diangkutin nasi-nasi yang di ler itu, dimasukin ke plastik sampah. Di situ saya sedih kayak Tisam. Ada penjual-penjualnya di situ cuma ngeliatin nasinya yang jualan itu dimasukin Pak D ke kresek sampah itu. Banyak nih orang Hongkong yang nonton. Wah, lapsap katanya. Saya tuh sedih kayak Sam. Sesama warga Indonesia ya kan dibilang lapsap kayak gitu. Ya memang mereka bawa lapsap kayak Sam. Nasi-nasinya itu memang dia itu dibuka, sengaja dibuka ya kan, namanya jualan aja ya. Biarkan kalau buka tutup kan repot ya, jadi dijual. Nah yang anehnya itu mbak-mbak itu udah sering padahal ditegur sama Pak D. Mungkin mbak-mbaknya juga kenal itu sama Pak D. Soalnya pas nasinya dibuang itu di lapsap, di plastik sampah, mbak-mbaknya itu malah senyum-senyum sama Pak D. Kayak saya tuh jadi bingung, mereka kok nggak takut gitu. Oke. Jadi saya panik kayak Sam. Akhirnya teman saya itu kopernya ketinggalan di situ karena takut diciduk ya. Jadi saya itu mengamankan teman saya. Saya cengkeweng itu si teman saya itu turun. Ayo turun. Jangan sampai kamu itu kena. Karena teman saya itu punya majikan kayak Sam. Turun. Jadi akhirnya kita tuh turun kayak Sam. Koper ada di sana ini yang barang jualannya. Apakah diringkus? Iya kayak Sam. Kena diringkus. Iya kan? Itu di dalamnya ada baju-baju, ada baju-baju jualan kayak Sam. Ya, jadi ya pokoknya teman saya yang 2 ini selamat Kak Tisam. Cuma kopernya aja sama baju-bajunya yang diambil. Itu kan bangkrut ya Kak Tisam, ya rugi ya.
Ya daripada visanya kena ya kan, ya udah biarin aja barangnya, yang penting barangnya itu nggak ada identitasnya kan. Ya cuma kasihan aja padenya itu bawa koper kalian berat ya. Untung nggak perlu gini. Ya untung lah Kaisam ada bajunya di dalam. Aduh, ayo kita bahas cuy. Sudah gembar-gembor ya. Perasaan ya waktu Covid itu ngelihat jembatan 1000 Bidadari itu kayaknya plong gitu, nggak ada orang ya kan. Nah ini Covid sudah dicabut aturan bebas masker, boleh duduk-duduk lagi, ya diulangi lagi ya inilah. Teman-teman kita itu kadang ngeyel ya cuy ya kan, lumayanan gitu ya kan. Kayak Tisam itu ngomong lumayanan, kalau nggak ada kita nih yang masak masakan Indonesia, orang di situ tuh nggak bisa makan. Kata siapa? Ya bisa lah, ya kan? Ya kan, cuma kalian itu kadang menanamkan di mindset kalian itu, saya pengen makan nasi lengko atau nasi tiwul atau nasi rawon yang made in Indonesia ya kan. Kayak ini apa namanya, kayak ngidam kalian itu ya kan. Jangan manjakan otak pikiran kalian itu harus makan sesuai selera kalian. Tapi kita hidup di Hong Kong itu harus belajar beradaptasi memakan apa yang ada gitu cuy. Iya kan? Jangan dimanjakan ya, kayak Sam kan minggunya cuma sekali kita libur. Ya nggak ada salahnya kita memenuhi hasrat. Ya wis lah, terserah lah. Angel kalau ngeliat itu ya wis angel. Nah, kalau kayak gini ya kita sedih aja ya, makanan ya kan ditaruh di plastik ya kan. Jadi kita ingat gitu di Palestina yang masih kekurangan makan ya. Boleh nggak sih Pak De? Udah. Ayo kita bagi-bagikan aja nih makanannya. Ya kan nggak bisa. Namanya aturan ya. Kalau misalkan kita menerapkan aturan di Hong Kong masih punya hati, ya gimana coba? Kasihan lah itu nasi kuningnya masih banyak. Udah jangan dimasukin. Ya nggak bisa kayak gitu ya kan. Peraturan harus tegas. Ya ini adalah bagian dari resiko. Ya kan? Resiko cuy, resiko. Tapi kayak Sam kemarin itu cuma razia aja, jadi mbaknya itu nggak dikasih pelanggaran, cuma makanannya itu memang diringkus dari ujung sampai ujung itu. Ya udah, nggak ada yang bisa kita lakukan ya selain kita, ya sudah, itu adalah resiko teman kita ya yang berjualan seperti itu adalah pilihan hidup mereka cuy. Jadi haruskah kita bersedih ya, kita ikut simpati ya boleh ya cuy ya. Kita sudah mengingatkan dengan berbagai cara, tapi mereka memilih jalan seperti itu, ya sudah ya. Udah nggak usah sedih, itu mereka juga untungnya banyak kok. Ya kan. Udah nanti juga dia bisa ngumpulin modal lagi ya kan. Ya semoga aja sih kapok ya ada rasa trauma ya. Biasanya orang-orang seperti itu tuh ya mungkin diduganya ya anak luaran atau anak yang majikan yang bisa masak sendiri, bisa memanfaatkan ya. Udah dikasih baik, majikannya bisa masak, malah berpikir nih otaknya nih gimana caranya menghasilkan uang dengan bisa masak di rumah majikan. Itu kan daksam ya kalian, yang nggak boleh ya. Apalagi itu rumah majikan kita juga harusnya lebih ke kita diberikan kesempatan masak di rumah majikan itu bukan berarti untuk bisnis kita gitu, untuk mencari keuntungan kita gitu ya kan, nggak boleh. Karena nggak semua ya guys ya, rumah majikan itu bisa buat kita itu masak ya kan. Kita bisa masak di rumah majikan aja udah beruntung gitu ya. Nah saat kita diberikan keberuntungan sama Allah, kita mintanya ampela lagi ya kan. Udah dikasih hati minta ampela kan, jeroan jantung ya kan. Ya kan harusnya kalian tuh ya wis lah, syukurlah, alhamdulillah majikan saya bolehin saya masak. Jadi ya masak buat kamu sendiri aja gitu ya. Ya kan, jangan berpikir kita licik gitu ya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ini resikonya apa? Resikonya ya kalian itu akan bermasalah visanya. Ini udah nggak bisa main-main ya cuy ya. Jadi buat teman-teman Islam, hati-hati di luar sana ya. Terus mbaknya ini yang menyelamatkan dua temannya ini ya, biar nggak ditangkap Pade tadi ya, kopernya kena sama Pade. Itu malah marahin cuy, katanya kayak gini, kamu itu doain kita yang nggak baik-baik katanya. Tuh kan jadinya kejadian. Ya kan lucu ya kayak Zam. Saya itu bukan ngedoain, saya itu memang ngelihat itu ada Pak D di bawah 3 mobil. Saya ngomong jujur apa adanya, malah kita yang disemprot katanya kayak Zam. Ya udah sabar. Kadang kita berbuat baik itu kadang dinilai sama teman kita itu jahat ya. Padahal apa yang kita lakukan itu baik untuk mereka. Ya nggak apa-apa. Yang seperti kayak Zam lakukan. Kayak Zam itu membuat video ini, orang lain akan berpikir, itu mah Yatisam itu cuma bikin konten itu cari cuan. Ya kan? Enggak gitu kan. Hati kita ini kan hanya Allah yang tahu. Jadi nggak perlu kita menjelaskan kepada semua orang tentang apa yang kita lakukan itu. Demi apa? Demi kebaikan, ya kan? Kayak Kaisam membuat video ini itu pure karena Kaisam itu peduli sama kalian. Jangan sampai, karena apa? Karena sekarang pengajuan visa kerja domestic helper itu kita harus dilihat tentang criminal case-nya guys. Jangan sampai apa sih kita ini melakukan pelanggaran apa, sekecil apapun pelanggaran itu bisa mempengaruhi visa kerja kalian. Berapa sih untung dari penjualan yang kalian dapat gitu ya kan.
Ya kalau penjualan reseller yang gede sih ya Kaisam nggak bisa ngomong ya. Cuma yang baru-baru nih, yang baru ikutan join untuk bekerja online gitu ya kan, apalagi yang menerima barang dari tangan kedua, ketiga, ini kan kamu ini untuk menguntungkan yang reseller pertamanya gitu, yang langsung ngambil barang di tabaonya gitu kan. Nah jadi barang yang kalian terima ini adalah harga yang sudah mahal gitu. Ngapain kalian capek-capekin diri gitu ya kan? Udah COD, kadang meleset orangnya ya kan, bayar juga encerat-encerut ya kan, utang kita harus nombokin dulu dari gaji kita. Ini kan yang menyebabkan faktor-faktor kita ini berhutang kepada bank di luar sana ya kan. Kenapa harus kalian mempersulit diri gitu? Sudahlah, dari gaji yang ada manfaatkan gaji kalian, bahagia, uwis gitu aja. Itu adalah cara menjadi pekerja migran yang mandiri, pintar, dan bisa mengelola keuangan gitu. Oke, sepakat ya. Jadi nih buat teman-teman Kaisam yang masih baru, yang diiming-imingi ayolah ikut online lah, lumayan loh, kamu dapat 25-30 dolar. Lumayan, coba kalau misalkan kamu bisa menjual 10 piece ya kan, dapat 300 dolar loh tambahan kamu. Kita akan berpikir, iya ya 300 dolar banyak juga. Tapi kamu pikirkan, kita COD dari MTR Taiwan misalkan, kita COD di Mefu, berapa ongkos yang harus kalian keluarkan? Itu harus dihitung gitu. Tenaga kamu, beli minum, makan, habis COD-an kita kempong ya kan, duit 300 dolar ya habis gitu ya kan. Aduh, lebih baik kita beli nih nasi bungkus, minum, ngedeprok di taman sambil main handphone, makan kenyang, selesai. Iya kan? Iya, kita juga fresh gitu, nggak usah capek-capek. Itu aja sih guys. Hidup itu simpel. Kalau misalkan kalian itu mikirnya bersyukur terus, kalau mikirnya kurang terus, ya Allah akan menguji kamu dengan kurang lagi. Oke? Sepakat ya, semoga menjadikan pembelajaran untuk kita buat teman-teman Kaisam yang kemarin makanannya dibuangin di lapsap. Ya Kaisam prihatin, semoga menjadikan kapok ya untuk kita untuk memperbaiki diri lagi menjadi pekerja migran yang normal-normal saja. Oke, see you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih komen kalian dengan kejadian yang kita disebut lapsap? Bener nggak sih sudut pandang mereka? Komen ya.